Bab 1500. Dia tidak menyangka Selena yang sudah menguasai ilmu kedokteran barat pada usia yang begitu muda, ternyata bisa memeriksa nadi juga. Ini sungguh sebuah pencapaian yang luar biasa. Padahal, dalam ilmu kedokteran barat yang mendominasi dunia ini, dokter yang terkenal dalam pengobatan tradisional umumnya sudah berusia tua. Tidak banyak dokter muda seperti Selena. Selena memeriksa nadi Steve dengan tenang. Lalu, Steve bertanya, "Gimana? Tuan Steve, tidurlah dulu. Kita akan membicarakannya setelah kamu bangun." Usai berkata, dia mengeluarkan jarum akupuntur sambil berkata, "Aku akan menggunakan jarum akupuntur untuk merangsang titik akupuntur, lalu ditambah dengan wewangian penenang. Dengan begitu, kamu akan tidur nyenyak." Steve hanya menganggap Selena tidak menemukan apapun. Bahkan dokter internasional yang terkenal pun tidak bisa mengobati insomnianya, apalagi dia yang masih berusia muda. Akan tetapi, Steve tidak mengatakannya, tetap membiarkan Selena melakukan akupuntur padanya. Anehnya, dia yang masih ragu-ragu pada awalnya, tiba-tiba dilanda rasa kantuk setelah setengah jam kemudian. Bahkan dirinya sendiri pun tidak tahu bahwa dia telah tertidur. Selena memberi isyarat kepada Paman Lugi, lalu mereka diam-diam meninggalkan kamar. Paman Lugi berkata dengan antusias, "Dr. Selin, pada awalnya aku merasa khawatir saat kamu melakukan akupuntur, karena usiamu yang masih begitu muda. Tapi, aku tak menyangka kamu sangat mahir dalam ilmu kedokteran. Biasanya, Tuan Muda Steve sangat bergantung pada obat-obatan dan memerlukan waktu yang lama untuk tertidur. Tapi, kamu hanya menusukkan jarum beberapa kali dan Tuan Muda Steve tertidur dalam waktu yang singkat. Pengobatan tradisional memang mantul." Selena tersenyum saat mendengarnya. Paman Lugi ternyata sangat gaul. Membuat Tuan Muda Steve tidur bukanlah hal yang sulit adalah penyakitnya. Ekspresi Paman Lugi segera berubah serius. "Dr. Selin, apakah Tuan Muda Steve juga mengidap penyakit lainnya?" Selena tidak berterus terang, "Yang kumaksud adalah penyakit hatinya, pengobatannya akan sulit sekali." Lalu, dia menguap. Wajahnya terlihat lelah. "Sekarang sudah larut malam, Dr. Selin dan anak pasti lelah setelah perjalanan jauh, istirahatlah dulu." "Oke." Selena membawa Winnie masuk ke dalam kamar. Kemudian, Winnie melakukan isyarat tangan, "Ibu sudah menyadarinya, kan? Kenapa enggak mengatakannya?" Selena terlebih dahulu memeriksa sekeliling dengan cermat, memeriksa apakah ada alat penyadap ataupun perangkat lainnya. Selesai memeriksa, barulah dia berbicara dengan suara pelan, "Winnie, ini masalah yang rumit, jangan memberitahunya dulu, karena ibu punya rencana sendiri. Kamu istirahatlah dengan baik, ibu masih ada urusan." Setelah Selena membersihkan tubuh Winnie, dia pun memberitahu Harvey bahwa dia sangat aman, lalu meminta bantuan Harvey untuk menyelidiki suatu hal. Suara rendah Harvey terdengar dari telepon, "Kamu curiga penyakit Steve bukan kebetulan, tapi ada orang yang sengaja melakukannya." "Ya, besar kemungkinan bahwa orang di dekatnya yang melakukannya. Aku nggak tahu detail kecelakaan mobil itu, jadi nggak bisa berkomentar. Tapi, aku curiga depresinya disengaja oleh seseorang, ada orang yang mengarahkan dia untuk depresi. Aku bahkan curiga dia diracuni. Dengan kekayaan keluarga Bennett, mana mungkin nggak ketahuan saat melakukan pemeriksaan kesehatan. Ini berarti ada orang yang menyuap dokternya untuk mengeluarkan laporan pemeriksaan kesehatan palsu dan menyembunyikan fakta bahwa dia sudah lama diracuni." Harvey mengernyitkan keningnya sambil berkata, "Kalau orang di dekatnya yang ingin melukainya, maka situasimu sangat berbahaya. Sally, lebih baik jangan terlibat dalam masalah ini." "Harvey, aku akan menjaga diriku. Entah kenapa, aku ingin sekali menyembuhkan Steve." Saat melihat wajahnya yang pucat. "Mungkin ini adalah etika medis seorang dokter." Harvey tetap merasa khawatir, "Kalau kamu bersikeras nggak mau pergi, besok aku akan mengutus orang untuk melindungimu." "Baiklah, aku akan berhati-hati." Bab 1501. Selena merasa ada yang aneh dengan keluarga Bennett ini. Freya Bennett meninggal, Tuan Muda Steve lumpuh, dan Sean juga dalam bahaya. Jika pelaku sebenarnya ada di keluarga Bennett, maka setiap orang adalah tersangka. Termasuk Paman Lugi yang kelihatan baik itu. Pada saat ini, panggilan dari Sean masuk. Selena segera mengangkatnya, "Tuan Sean. Dengar-dengar, kamu sudah tiba dan berhasil membuat Steve tidur." Berita ini menyebar dengan cepat. Jika Sean tahu, orang itu juga pasti tahu. Bagi Selena, ini bukanlah berita baik. Dia pun menjawab dengan suara yang berat, "Ya." Sean juga merasakan ada yang tidak beres dengan suaranya dan segera bertanya, "Apakah kaki adikku sulit disembuhkan?"
Tuan Sean, ini bukan masalah kaki. Apa maksudmu? Aku curiga ada masalah di dalam keluarga Bennett. Ada yang ingin membunuh Tuan Muda Steve dan pelakunya pasti sangat memahami kalian. Tuan Sean, kamu harus menjaga kerahasiaan identitasku. Sean sebenarnya sudah merasakannya sejak awal, tapi terasa memilukan ketika mendengar kebenaran ini dari orang lain. Selena, jangan khawatir. Paman Lugi adalah orang yang bisa dipercaya. Selain itu, semua penjaga keamanan di sana adalah anggotaku, mereka akan menjaga keamananmu. Apa lagi yang kamu temukan? Selena memandangi tetesan hujan di jendela kaca dan memberitahukan dugaannya, Tuan Muda Steve terkena racun kronis. Lalu, depresinya disengaja oleh orang, sedangkan kecelakaan mobil hanya kedok belaka. Memangnya kalian nggak sadar kalau penataan di tempat tinggalnya terasa sepi? Jangankan orang cacat, orang normal juga akan depresi jika tinggal terlalu lama di sana. Tempat tinggal, aku nggak memerhatikannya. Emosi Steve berubah drastis setelah kecelakaan. Minat dan kebiasaannya berbeda dengan sebelumnya, makanya orang-orang di rumah membiarkannya pindah. Tadi kamu bilang dia terkena racun, apa racunnya parah? Selena mengerutkan kening sambil berkata, kalau hanya setengah tahun atau beberapa bulan, racun ini nggak akan berdampak besar. Tapi, kalau sudah bertahun-tahun pertama, itu akan memengaruhi sperma pria dan membuatnya nggak subur. Kedua, semua organ dalam tubuh akan melemah perlahan-lahan. Yang paling menakutkan adalah, Sean yang di ujung telepon menahan napas, apa? Racun ini nggak terlihat dalam waktu singkat, paling hanya terlihat sangat lemah secara mental. Ketika orang menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Tuan Muda Steve lama nggak tinggal dengan kalian dan hanya bertemu sesekali. Ketika bertemu, kalian hanya akan beranggapan ini adalah masalah psikologis akibat kecelakaan, sama sekali nggak kepikiran masalah racun. Orang yang meracuninya sangat kejam dan sabar. Tuan Sean, sebenarnya siapa yang kalian singgung? Racun ini bernama pemabuk jiwa, sejenis racun yang dikembangkan poison bug. Sean menggertakkan gigi, lagi-lagi poison bug. Selena juga merasa kebetulan. Bagaimanapun juga, asal-usulnya berkaitan dengan orang di balik poison bug. Sekarang orang-orang di keluarga Bennett juga terlibat dengan poison bug, bahkan adik perempuan Harvey juga terlibat. Apakah ada yang menyusun sebuah perangkap? Racun ini seperti minuman keras. Pada awalnya, nggak terasa mabuk, lalu perlahan-lahan meresap ke dalam organ tubuh dan semuanya sudah terlambat ketika kita menyadarinya. Memang nggak terlihat dari luar dan nggak ada gejala yang signifikan, tapi setelah bertahun-tahun, hasil tes darah Tuan Muda Steve pasti bisa mengungkapkan kebenarannya. Kalian nggak tahu masalah ini, karena ada orang yang menyembunyikan kebenarannya. Selena, berterus terang, pelaku ini pasti orang yang sangat dekat dengan kalian. Coba pikirkan, siapa pelakunya? Bab 1502. Wajah Sean terlihat muram. Dia sudah lama menyadari masalah ini, tetapi belum menemukan pelakunya. Sebelumnya, dia mendapatkan banyak sumber ginjal melalui berbagai cara, tetapi tidak ada yang cocok ataupun pemilik ginjal tidak bisa datang dengan berbagai alasan. Oleh karena itu, dia mencurigai ada yang sengaja menghalangi pengobatan ginjalnya. Tak disangka, adiknya juga menjadi korban. Ini membuat Sean sangat marah. Selama ini, dia diam-diam mencurigai beberapa orang dan satu persatu dari mereka telah disingkirkannya. Pelaku tersebut bukan hanya kejam, tetapi juga berpengalaman. Sebenarnya, siapa pelakunya? Apakah kamu bisa mengobati racun adikku? Selena langsung berterus terang, bisa, tapi butuh waktu yang agak lama. Tuan Sean, masalah keracunan Tuan Muda Steve lebih baik dirahasiakan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Siapa tahu kita bisa menemukan dalang di balik semua ini. Maksudmu, orang yang ingin melukai kalian pasti sangat peduli dengan kesehatannya. Kita hanya perlu membalasnya dengan cara yang sama, siapa tahu kita bisa menangkap pelakunya. Lagi pula, pelaku pasti akan mencari cara lain untuk melukai Tuan Muda Steve kalau tahu aku sudah mengetahui masalah keracunan. Aku mengerti, kamu berencana untuk mengobati adikku secara diam-diam dan mencari kebenaran. Ya, aku akan bekerja sama denganmu. Terima kasih banyak, Selena. Aku hanya ingin balas budi karena Tuan Sean pernah menolongku sebelumnya. Intinya, aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengobati Tuan Muda Steve. Setelah menyampaikan beberapa hal, Selena barulah tidur. Di lingkungan asing seperti ini, dia sudah bangun sebelum matahari terbit meski masih lelah. Winnie masih tidur nyenyak di sampingnya. Selena penuh kekhawatiran dan tidak bisa tidur. Dia menatap langit yang mulai terang dengan alis yang berkerut. Keterlibatan poison bug dalam masalah ini membuatnya waspada,
mengingat dia sendiri pernah menderita karena poison bug. Keluarga Bennett kemungkinan besar menyembunyikan orang yang berhubungan dengan poison bug. Selena diam-diam turun dari tempat tidur dan pergi mandi. Ketika dia kesulitan menemukan petunjuk tentang poison bug, di hatinya muncul sebuah pemikiran, yang kemungkinan bagus bagi dirinya. Mengetahui bahwa villa ini tidak aman, Selena tidak berani meninggalkan Winnie sendirian. Setelah Winnie bangun, mereka baru turun bersama. Winnie sangat peka dan memiliki kemampuan bawaan untuk berkomunikasi dengan hewan, mungkin Winnie bisa membantu dirinya. Mereka mengelilingi villa. Ketika kembali, mereka mendengar sebuah suara lembut yang bertanya, "Kak Steve terlihat lebih bugar hari ini. Apa kakak mengganti obat baru belakangan ini?" "Enggak, semalam datang seorang dokter, makanya aku bisa tidur nyenyak tanpa obat." Suara Steve tidak hanya terdengar lembut, juga tidak ada kesedihan seperti semalam. "Oh ya, dokter mana yang begitu hebat hingga bisa menyembuhkan Kak Steve?" "Dia adalah..." Ketika Steve hendak berkata, Selena sengaja mengubah suaranya. "Tuan muda Steve sudah bangun. Bagaimana tidur semalam?" Steve sudah lama tidak tidur nyenyak seperti ini. Saat melihatnya, tatapan meremehkan semalam tak lagi terlihat di mata Steve. "Dokter Selin, aku ingin minta maaf atas masalah semalam. Kamu benar-benar hebat, aku tidur sangat nyenyak semalam." "Kak Steve, apakah dia dokter yang membuatmu tidur?" Selena memerhatikan wanita yang pernah ditemuinya sekali. Dia bernama Sira Bennett, anak keenam keluarga Bennett. Mereka memang jarang bertemu, tetapi Sira Bennett terlihat anggun dan ramah. Ada sedikit kemiripan antara wajah Sira dengan dirinya. Yang membedakan adalah Sira merupakan putri kecil yang paling disayangi di keluarga Bennett. "Halo, namaku Selin Bennett." "Halo, Dokter Selin. Kamu juga bermarga Bennett ya, kita benar-benar berjodoh." Bab 1503. Selena tidak menyangka orang pertama yang datang ke sini adalah Sira. Menurut dugaan Selena, orang yang ingin melukai Steve adalah orang yang sangat perhatian dengannya. Sebelumnya, Sean dan Selena sudah sepakat bahwa pengobatan terhadap Steve harus dirahasiakan. Kecuali, pelaku tersebut terus mengawasi Steve, sehingga dia tahu ada orang yang mengunjungi villa Steve. Apakah kehadiran Sira di sini kebetulan atau... Selena tidak akan melewatkan detail apapun meski Sira adalah putri keenam keluarga Bennett. Selena menjelaskan dengan tenang, "Bennett adalah nama keluarga dari guru yang mengadopsiku. Nama keluargaku yang sebenarnya bukan Bennett, kamu adalah..." "Dokter Selin, lupa ku perkenalkan, ini adalah Sira Bennett, adik keenamku," jelas Steve dengan tatapan yang lembut. Terlihat bahwa hubungan persaudaraan mereka sangat baik. Sebelumnya, Selena juga pernah mendengar Sira menelepon datang saat berada di samping Sean. Dulu, Selena pasti tidak akan mencurigai Sira, tetapi dia tidak mempercayai siapapun sekarang. Dia menyapa dengan datar dan tenang, "Halo, Nona Sira. Aku mendengar Kak Steve memanggilmu dokter, kamu dokter di bidang apa? Apakah psikologi? Tolong periksa Kak Steve dengan baik. Beberapa tahun ini, kondisinya makin buruk dan sering mencoba bunuh diri." Selena memerhatikan matanya dengan serius, menemukan bahwa tatapannya penuh kekhawatiran. Jangan-jangan dirinya yang salah. "Maaf, aku nggak terlalu mengerti tentang psikologi. Aku mewakili guruku untuk datang memeriksa Tuan Muda Steve. Bolehkah aku tahu nama guru besar Dr. Selin?" "Guruku hanya seorang dokter desa biasa, nggak terlalu terkenal." Selena menjelaskan asal-usulnya dengan singkat dan juga mengatakan bahwa kemampuan medisnya tidak begitu baik. Dr. Selin terlalu rendah hati. "Insomnia kakakku sangat parah, harus makan obat baru bisa tidur. Tapi, kamu malah bisa membuatnya tidur dengan nyenyak. Kamu pasti hebat, aku percaya kamu bisa menyembuhkan kaki kakakku." "Nona Sira terlalu berlebihan, aku mana bisa menyembuhkan kaki Tuan Steve. Aku hanya datang mewakili guruku untuk melihat kondisinya. Mengenai masalah insomnia, itu karena aku kebetulan membawa wewangian." Selena sengaja merendahkan kemampuan medisnya, supaya tidak menarik perhatian. "Terus, gimana kondisi kakakku sekarang?" "Jujur saja, aku belum memeriksa Tuan Muda Steve karena waktu sudah sangat larut ketika kami tiba semalam." Steve barulah berkata, "Dr. Selin, gimana kondisiku setelah kamu periksa semalam?" Pandangan Sira tertuju pada Selena. Selena pun berkata dengan tenang, "Tuan Muda Steve sering merasa sedih dan hampa, tubuhmu juga sangat lemah. Oleh karena itu, kamu perlu membuka pikiran, meningkatkan latihan dan memperbanyak asupan nutrisi sehari-hari." Mungkin hanya perasaan Selena saja, dia seperti melihat ekspresi lega di wajah Sira. "Setelah sarapan, aku akan memeriksa kaki Tuan Muda Steve dengan seksama."
Pada saat ini, Sira baru memperhatikan anak yang berdiri di samping Selena dan berkata, ini adalah anak. Oh, dia adalah putriku. Maaf, putriku nggak bisa berbicara sejak lahir, jadi dia nggak bisa menyapa. Mohon dimaklumi, nggak apa-apa, anak ini sangat lucu, matanya berwarna hijau, ayahnya adalah. Dia berasal dari negara lain. Steve memotong percakapan mereka, Dick, kamu sepertinya sangat tertarik pada Dr. Selin. Dr. Selin belum makan, kan? Ayo sarapan dulu, nanti baru periksa kakiku. Baiklah. Selena menggandeng tangan Winnie dan pergi tatapan orang yang di belakangnya tertuju padanya dengan waktu yang cukup lama. Bab 1504. Winnie dengan patuh berjalan di samping Selena. Saat dia berjalan, terdengar suara lonceng. Berbunyi, hingga Steve pun terpaku melihatnya. Sira sebagai anak yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang dalam keluarga besar seperti keluarga Bennet, sama sekali tidak bersikap manja dan sombong. Dia malah terlihat sangat ramah, lembut dan murah hati. Saat makan, dia menjamu Selena dan Winnie dengan sopan. Kepribadiannya ini membuat orang sangat menyukainya. Yang di dalam benak Selena saat ini hanya satu, yaitu pelakunya pasti bukan Sira. Jika dia pelakunya, maka dia terlalu menakutkan dan sangat licik, sehingga bisa melakukan segalanya tanpa ketahuan. Setelah sarapan, Selena mulai memeriksa kaki Steve di bawah desakan Sira. Dia memijat tulang Steve, lalu melihat gambar hasil pemeriksaan yang diambil tak lama ini. Dr. Selin, bagaimana kondisi kaki kak Steve? Bisa sembuh, kan? Selena mengerutkan kening sambil berkata, luka tuan muda Steve terlalu parah. Meski sudah dioperasi beberapa kali, hasilnya tetap nggak baik. Biarpun guruku turun tangan, takutnya juga sulit disembuhkan, apalagi aku yang nggak berpengalaman ini. Tatapan Steve menjadi suram. Awalnya, dia mengira Selena ada cara untuk mengobati kakinya setelah berhasil menyembuhkan insomnianya. Nggak apa-apa, ini bukan salahmu, toh dokter terbaik di dunia pun nggak bisa mengobati kakiku. Selena melanjutkan, tuan muda Steve jangan terlalu pesimis. Biarpun aku nggak bisa mengobati kakimu, setidaknya aku bisa meredakan insomniamu. Kedatanganku kali ini tidaklah sia-sia. Aku benar-benar nggak menyangka Dr. Selin punya kemampuan yang hebat pada usia yang begitu muda. Kakakku hampir setiap malam insomnia dan nggak bisa tidur tanpa obat. Kalau kamu bisa menyembuhkan kakakku, kamu akan menjadi orang yang sangat berjasa bagi keluarga kami. Nona Sira terlalu sungkan, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Selena tersenyum lembut dan berkata, mungkin pengobatan medis barat nggak bisa, tapi aku bisa membantu sedikit dengan pengobatan tradisional. Steve juga mengangguk sambil berkata, aku akan sangat berterima kasih kalau kamu bisa menyembuhkan insomniaku. Nggak usah sungkan, tapi pengobatan tradisional pasti nggak secepat pengobatan medis barat. Aku harap tuan muda Steve bisa memberiku waktu. Tentu, toh, aku sudah menunggu bertahun-tahun, apa salahnya menunggu lagi? Baiklah. Kalau tuan muda Steve nggak keberatan, mari kita mulai akupuntur sekarang. Usai berbicara, Selena membawa Steve kembali ke kamar. Sementara itu, Sira mencoba untuk mengikutinya, tetapi ditolak Selena dengan alasan lain. Winnie berdiri di samping teras sambil meniup seruling. Suara serulingnya merdu dan menyenangkan. Selena menyuruh Steve berbaring. Saat menusukkan jarum, dia pun bertanya kepada Steve, tuan muda Steve dan Nona Sira terlihat sangat dekat. Tapi, kenapa penyakit mentalmu begitu parah padahal keluargamu sangat perhatian denganmu? Steve menghela napas dan berkata, hubungan persaudaraan kami memang sangat kompak sejak kecil. Tapi, ini masalahku, nggak ada hubungannya dengan mereka. Jangan bilang begitu. Sebagai keluarga, sudah seharusnya saling membantu. Dengan adanya adik yang begitu peduli padamu, kondisimu pasti akan membaik. Iya, Sira memang sangat lembut, baik hati dan perhatian. Setelah aku mengalami kecelakaan, dialah yang mengurus semuanya. Dia juga yang mencari orang untuk mendesain rumah ini. Tatapan Selena menjadi dingin, lalu berkata, apa? Dia yang mencari orang untuk mendesain rumah ini. Ya, apa rumah ini bermasalah? Bab 1505. Selena menyembunyikan ekspresinya. Hanya dari desain rumah saja, dia belum bisa memastikan bahwa pelakunya adalah Sira. Lalu, dia berkata dengan tenang, enggak, aku hanya merasa desain rumah ini agak unik. Ini adalah tren dari negara Rakan yang sangat populer dalam beberapa tahun terakhir, terlihat bersih dan sederhana. Toh, aku juga nggak suka sesuatu yang terlalu mencolok. Terlebih lagi, setelah dia sakit, semua pikirannya hanya tertuju pada penyakitnya, sama sekali tidak peduli dengan dekorasi rumahnya.
Selena meletakkan jarum akupuntur satu per satu. Perlu diketahui bahwa Agatha juga mengalami kecelakaan mobil dan kondisinya lebih parah dari Steve. Jika Selena bisa mengobati Agatha, dia juga bisa mengobati Steve. Dia bahkan tidak memberitahukan rahasia ini kepada Steve. Ketika dia menusukkan jarum ke tubuh Steve, dia sengaja menyinggung tentang Shira, karena ingin tahu lebih banyak tentang Shira. Belum selesai bertanya, terdengar suara pria dari luar kamar, "Aku datang melihat Steve." Shira menjelaskan dengan sabar, "Kak Sane, dokter sedang melakukan akupuntur terhadap Kak Steve, jangan mengganggunya." "Akupuntur? Dokter dari mana? Kondisi Steve sudah sangat buruk, mana bisa membiarkan dokter mengobatinya sembarangan. Memangnya nggak takut memperparah kondisinya?" Sungguh konyol, pria itu pun membuka pintu. Selena kenal orang ini, dia adalah desainer terkenal yang bernama Sane Bennett. Hanya saja, dia terlihat lebih dewasa daripada sebelumnya. Hari ini benar-benar ramai, tidak hanya Shira yang datang, Tuan Muda Sane juga datang. "Siapa kamu?" Jelas bahwa sikap Sane sangat dingin terhadapnya. "Kak Sane, jangan salah paham. Kemampuan medis Dr. Selin sangat baik. Berkatnya, aku bisa tidur nyenyak semalam." Sane mengamati Selena dari atas ke bawah sambil bergumam dalam hati, orang ini terlihat biasa saja, nggak seperti dokter yang hebat. Benarkah? Pandangan Sane jatuh pada Steve yang terlihat seperti landak, karena tubuhnya penuh dengan jarum akupuntur. Mereka jelas tidak terlalu percaya karena jarang menggunakan pengobatan tradisional. "Ngapain aku menipumu? Aku sudah lama nggak tidur nyenyak seperti ini tanpa bergantung pada obat-obatan." Ini menunjukkan Dr. Selin memang hebat. "Kak Sane, jangan khawatir. Aku sudah melihat kemampuan Dr. Selin." Setelah mendengar perkataan Steve, Sane akhirnya meminta maaf kepada Dr. Selin dengan rendah hati. "Maaf, Dr. Selin. Kondisi adikku agak istimewa, makanya perkataanku agak lancang. Mohon maaf atas ketidaksopananku." Dibandingkan dengan kelembutan dan kebaikan Shira, Selena merasa reaksi Sane lebih sesuai dengan sikap seorang kakak yang khawatir terhadap adiknya. "Nggak apa-apa," jawab Selena sambil melanjutkan akupunturnya. "Kak Sane, bukankah kamu sibuk dengan pertunjukanmu? Kenapa tiba-tiba datang ke tempatku?" Sane menjelaskan dengan sabar, "Shira bertanya apa aku yang mencarikan dokter untukmu, lalu aku pun datang setelah mengetahuinya." "Steve, percobaan bunuh diri yang kamu lakukan sebelumnya membuat semua orang sangat khawatir. Semua orang sangat mencintaimu, jangan lakukan hal bodoh seperti itu lagi." "Kak, aku nggak akan melakukannya lagi." Sane mengobrol cukup lama dengan Steve. Pada saat bersamaan, Selena juga mendapatkan beberapa informasi yang berguna. Misalnya, Steve mencoba bunuh diri bukan karena terjebak masalah percintaan yang tak bisa dilepaskannya, tetapi karena dia tidak bisa tidur sepanjang malam, emosinya menjadi sangat labil. Apalagi, tubuhnya merasa sangat tidak nyaman setelah berhenti minum obat. Lalu, beberapa hari kemudian, dia pun bunuh diri dalam keadaan linglung. Jika Sane tidak datang pada hari itu, Steve pasti sudah meninggal. Selena diam saja dan keluar dari ruangan setelah selesai melakukan akupuntur. Di ponselnya ada semua informasi tentang keluarga Bennett yang dikirim oleh Harvey. Bab 1506. Sean adalah anak tertua dari keluarga Bennett yang bijaksana dan kompeten. Bila bukan karena penyakit ginjalnya, dia adalah sosok yang sempurna, yang dikagumi oleh para wanita. Sane, adik dari Sean, sejak kecil suka mendesain. Dia telah lama meninggalkan keluarga Bennett demi membuat merek pakaian dan perhiasan sendiri, yang kini juga sangat terkenal di kancah internasional. Sementara itu, anak ketiga dari keluarga Bennett, Steve, adalah seorang pilot hebat. Dalam informasi yang dimiliki Harvey, ada suatu hal yang menarik, ternyata Zion Airlines adalah maskapai penerbangan milik keluarga Bennett. Pada saat Steve berlatih terbang di maskapainya, dan tahun berikutnya hendak mengambil alih maskapai tersebut, dia mengalami kecelakaan. Pacarnya adalah seorang pramugari yang polos dan berparas cantik. Keduanya memiliki hubungan yang harmonis, dan dalam waktu 3 tahun akan menikah. Tepat pada malam sebelum kecelakaan mobil terjadi, gadis ini tiba-tiba meminta untuk putus dan akan pergi ke luar negeri. Dalam perjalanannya menuju ke bandara untuk menyusul gadis itulah kecelakaan yang dialami Steve terjadi. Namun saat mengetahui tentang kecelakaan mobil yang dialami Steve, pacarnya berubah pikiran dan segera pergi ke lokasi kejadian. Sayangnya gadis itu juga mengalami kecelakaan mobil, hanya saja dia tidak seberuntung Steve dan meninggal di tempat. Sejak saat itu, kematiannya menjadi luka mendalam di hati Steve yang membuat Steve mengalami depresi.
Yang paling misterius adalah Skylar, yang bergabung dalam kemiliteran pada usia yang sangat muda. Kini dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi, tetapi dia jarang pulang ke rumah karena kedudukannya yang istimewa. Selanjutnya ada Freya, seandainya hubungan asmaranya tidak kandas, mungkin sekarang dia sudah menjadi dokter ternama yang sangat hebat. Yang terakhir adalah Shira. Dia memiliki prestasi yang begitu mengagumkan, lulus dari universitas bergengsi dan memiliki keahlian dalam berbagai bidang, tapi sayangnya keahliannya tidak sehebat kakak-kakaknya. Dengan masalah yang dialami kakak-kakaknya, kini ayahnya yang bertanggung jawab atas kehidupan ekonomi keluarga Bennet. Karena bisnis keluarga Bennet tersebar di seluruh dunia, dulu para putranya membantunya, tetapi dalam beberapa tahun terakhir Sean tidak banyak membantu karena kesehatannya yang buruk. Karena itu, beberapa tahun terakhir ini Shira juga mulai berkecimpung dalam bisnis keluarga Bennet sebagai pewaris yang mulai dilatih. Bila terus dilatih, hanya tinggal menunggu waktu hingga bisnis keluarga Bennet jatuh ke tangannya. Selain informasi keluarga, ada beberapa orang penting lainnya. Sean sekalipun tidak dapat menemukan dalang itu, apalagi Harvey, dia tidak mungkin menemukannya. Dengan demikian, satu-satunya hal yang bisa dilakukannya adalah memilah-milah keseluruhan struktur keluarga Bennet agar Selena bisa menilai sendiri. Dari informasi yang didapatkan ini, Selena memperhatikan beberapa orang. Sewaktu Selena menoleh, dia mendapati Winnie menatap lurus ke arah Shira tanpa berkedip. Kini Shira berdiri tepat di belakang kursi roda, membungkuk sambil mengatakan sesuatu pada Steve. Senyum tipis pun muncul, terlihat seperti adegan harmonis antar saudara. Kenapa, Winnie? Winnie akhirnya mengalihkan pandangannya dan memberikan bahasa isyarat. Selena mengerti, Winnie berkata bahwa ada serangga sihir di tubuh Shira. Yang dipelajari Selena hanyalah ilmu pengobatan bukan sihir. Dulu, banyak orang di desa itu yang menguasai ilmu sihir, terutama Wilma yang begitu ahli dalam ilmu sihir, sedangkan Winnie terpengaruh olehnya semenjak dia belum bisa berjalan. Wilma pernah berkata bahwa Winnie adalah bibit yang sangat bagus. Terlepas dari kondisinya yang bisu, dia memiliki bakat yang luar biasa dan sangat spiritual. Apa yang tidak dipahami Selena, Winnie justru sangat memahaminya. Apa kamu tahu serangga sihir apa yang ada di tangannya? Winnie menggeleng, dia hanya bisa merasakan bahwa Shira adalah seorang penyihir, tetapi tidak bisa merasakan serangga sihir apa yang disembunyikannya. Sambil menatap orang-orang yang tersenyum di kejauhan, Selena berpikir, mana mungkin seorang putri keluarga Bennet sepertinya belajar sihir. Selain itu, informasi yang diberikan oleh Harvey tidak memiliki perincian seperti itu. Jangankan di negara Zealandia, bahkan di negara Arama, tempat di mana ilmu sihir berasal pun, sekarang di dunia ini sudah sangat sedikit orang yang menguasai ilmu sihir. Ini bukan berarti Selena diskriminatif. Serangga sihir ada yang baik dan jahat, ada yang bisa digunakan untuk pengobatan atau melacak. Tetapi lebih banyak serangga sihir yang digunakan untuk membunuh atau mencelakai orang lain. Penyihir dan dokter adalah dua profesi yang sangat berbeda, keberadaannya begitu menakutkan bagi orang-orang. Bab 1507. Winnie kembali memberikan isyarat pada Selena. Dia menyuruh Selena untuk menjauh darinya karena aura yang ada padanya cukup buruk. Kalau begitu kamu juga harus berhati-hati, jawab Selena mengangguk. Namun Winnie malah menggeleng, Ibu, aku berani kok. Kemudian, dia mengikuti Wilma. Wilma sangat menyayanginya, bahkan sengaja menggunakan darah Raja Serangga untuk membaptisnya, sehingga serangga sihir lain tidak akan berani mendekatinya. Namun Selena berbeda, Selena adalah seorang dokter yang mampu mencegah banyak racun, hanya saja dia tidak bisa melawan serangga. Makhluk kecil semacam ini sangat berbahaya, bisa terserang bila kurang hati-hati. Aku akan berhati-hati. Seolah merasakan tatapan Selena, Shira melihat ke arahnya sambil tersenyum. Senyuman itu jelas terlihat ramah, tetapi Selena justru merinding. Dengan penampilan yang mewah, orang yang murah hati dan bermartabat ini ternyata menguasai ilmu sihir. Hal ini membuat Selena teringat akan istilah wanita berbisa. Shira perlahan menghampiri Selena, sementara Winnie berdiri diam di samping Selena. Dr. Selin, butuh waktu berapa lama bagi Anda untuk mengobati insomnia kakak saya? Sesudah mengesampingkan pikirannya, Selena menjelaskan dengan tenang, sulit untuk dipastikan, karena pengobatan barat lebih mengutamakan pengobatan yang cepat, sedangkan pengobatan tradisional Cina memerlukan waktu yang lebih lama untuk membangun dasar yang kuat secara bertahap. Dr. Selin teliti sekali, kata Shira dengan lembut, berhubung Dr. Selin akan tinggal di sini untuk sementara waktu,
saya akan menyuruh orang untuk menyiapkan kamar yang luas untuk Anda, sehingga Anda juga bisa lebih nyaman dengan putri Anda. Di lantai 1 juga ada kamar kosong, dekat dengan kamar kakak saya, jadi lebih mudah juga untuk merawatnya. Ngomong-ngomong, Dr. Selin berasal dari mana? Saya akan meminta pembantu untuk menyiapkan makanan kesukaan Anda. Tidak usah repot-repot, Nona Sira, saya dan Winnie tidak pilih-pilih makanan, kami bisa makan apa saja. Keterampilan medis Dr. Selin begitu hebat, tapi kenapa saya belum pernah mendengar nama Anda? Bagaimana Kak Steve bisa menemukan Anda? Ini hanya kebetulan saja. Keterampilan medis saya sungguh biasa saja dibandingkan dengan guru saya. Perjalanan ini juga guru saya yang menyuruh saya, supaya saya bisa menambah wawasan dan pengalaman baru. Saya ini jarang keluar rumah, bagaimana mungkin orang terhormat seperti Nona Sira mengenal saya? Ujar Selena tersenyum tipis. Tampaknya Sira mencoba mencari tahu asal-usulnya, tetapi sayangnya Selena sangat berhati-hati, akhirnya dia sengaja mengatakan bahwa keterampilan medisnya sangat buruk untuk mengalihkannya. Sementara itu, Sean menelepon Steve, lalu menyuruhnya untuk diam dan tidak bertanya lebih jauh tentang asal-usul Selena. Pada akhirnya, Sira tidak mendapatkan informasi apapun. Tanpa banyak bicara, Sira berjongkok hendak mengelus wajah Winnie. Nak, kamu lucu sekali, berapa umurmu? Tanyanya. Winnie dan Selena sama-sama memakai topeng. Walaupun menggunakan bahan yang sangat tipis, orang-orang ahli akan langsung tahu bahwa kulitnya bukanlah kulit asli saat mereka menyentuhnya. Winnie sangat pintar, dia bersembunyi di belakang Selena untuk menghindari tangan Sira. Maaf, putri saya sangat penakut, jelas Selena. Tidak apa-apa, saya hanya merasa Winnie lucu sekali. Berhubung Dr. Selin sudah di sini, anggap saja seperti rumah sendiri. Bila perlu sesuatu, jangan sungkan untuk memberi tahu saya. Saya harap Anda bisa segera menyembuhkan kakak saya. Selena mengangguk, saya akan melakukan yang terbaik. Apa Nona Sira juga tinggal di sini? Saya ingin bisa menemani Kak Steve setiap hari agar Kak Steve tidak berpikir yang aneh-aneh, tapi saya sangat sibuk, jadi saya hanya bisa menyempatkan waktu untuk menjenguk Kak Steve. Hubungan saudara antara Nona Sira dan Tuan Muda Steve benar-benar membuat iri. Selena menghela napas pelan, sementara Sira tersenyum lembut, orang tua kami begitu mencintai satu sama lain hingga lahirlah kami berenam, tapi sayangnya anak kelima keluarga kami berpulang lebih dulu, namun hubungan kami semua sangat baik, jelasnya. Sungguh bahagia hidup di keluarga seperti ini. Perkataan Selena ini berasal dari lubuk hatinya yang terdalam. Dari kecil, dia juga berharap bisa memiliki kakak. Setelah kepergian ibunya, dia hanya memiliki ayah, hingga tiap kali melihat kakak di keluarga orang lain, tatapannya penuh dengan rasa iri. Bab 1508. Sira melirik ke arahnya. Ada apa? Apa Dr. Selin seorang anak tunggal? Tanyanya. Begitu lahir, saya dibuang oleh orang tua saya, lalu saya dibesarkan oleh guru saya, dia merawat saya dengan sangat baik. Hanya saja, tinggal sendirian di rumah tanpa ada saudara, tidak sehangat keluarga Nona Sira. Dengan sabar, Selena berbincang begitu lama dengan Sira hingga Sira mendapatkan panggilan terkait urusan pekerjaan, yang kemudian dia terpaksa harus buru-buru pergi. Namun Sane sengaja tinggal, seakan-akan dia mengawasinya. Beberapa lama kemudian, dia dan Winnie membuat pola bersama karena pola bordir yang tidak memuaskan saat dia mendesain sebuah gaun. Di saat Selena meminta seseorang untuk menyiapkan beberapa bahan obat, Sane yang berada tidak jauh dari sana sedang mendesain sesuatu. Melihatnya sedang kebingungan sendirian untuk waktu yang lama, Winnie menghampiri dan melihatnya, dia pun mengerti apa yang hendak dilakukan oleh Sane. Akhirnya, dia mengambil kertas serta pensil dan menggambar di samping. Sane melirik sekilas ke arahnya, dia mengabaikannya dan hanya menganggapnya seperti anak kecil yang sedang mencoret-coret. Hingga setengah jam kemudian sebuah gambar berwarna disodorkannya ke hadapan Sane, kemudian tatapan Sane menjadi berbinar. Begitu melihatnya, dia langsung mengenali gambar bordir emas itu dan langsung terinspirasi, kenapa aku nggak kepikiran untuk menggunakan bordir emas? Terlihat indah dan bermartabat, ini cocok sekali dengan desain utama gaunnya, ucapnya. Sambil menatap Winnie dengan tatapan yang begitu berbinar, Sane bertanya, Nak, kamu tahu bordir emas? Kamu juga bisa menggambar. Winnie hanya berdiri dan memperhatikan sebentar, tetapi dia mampu menggambar pola bordir dengan mudah. Hal ini jelas menunjukkan bahwa dia memiliki keterampilan menggambar yang bagus. Winnie menjawabnya dengan memberikan isyarat tangan, tetapi Sane merasa begitu kesulitan, dia tidak mengerti apa maksudnya.
Semua orang di desa tempat Winnie tinggal bisa membuat bordir emas. Saat hari raya penting, setiap keluarga akan mengenakan gaun yang mereka bordir sendiri. Karena sering melihatnya, jadi dia cukup paham tentang bordir emas, jelas Selena. Sane pun tidak ragu untuk memujinya, putri Anda ini sungguh luar biasa, usianya masih muda tapi sudah belajar menggambar, katanya. Dia tidak pernah belajar secara intensif, hanya saja saat dia masih kecil, saya membelikannya beberapa alat lukis dan membiarkannya menggambar saat dia merasa bosan. Selena mengatakannya dengan santai, tetapi tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya Winnie memiliki keterampilan melukis yang sangat hebat. Winnie adalah anak bungsunya, walaupun bisu, dia mewarisi semua keahliannya dan Harvey. Dengan bakat melukis Winnie yang sangat tinggi, ditambah dengan bimbingan Selena saat berada di desa, dia lebih hebat dari sebagian besar orang dewasa meski usianya masih muda, dia bahkan mampu menggambar bordir emas dengan mudah. Hal ini sama sekali tidak mengejutkan bagi Selena. Berbakat, dia sungguh berbakat. Dr. Celine, belakangan ini saya sedang mempersiapkan pertunjukan besar, mungkin Winnie bisa memberikan saya saran yang lebih banyak dan bagus. Apa saya boleh berdiskusi dengannya? Selena tidak menolak. Sane adalah desainer yang sangat hebat, dan berhubung Winnie memiliki bakat ini, tidak ada salahnya untuk belajar darinya. Asalkan tidak meninggalkan villa dan Winnie setuju, saya tidak masalah. Lagi pula, 2 hari ini saya harus menyiapkan beberapa bahan obat, jadi saya juga tidak bisa mengurusnya. Akhirnya, Sane memutuskan untuk tinggal. Di satu sisi, dia bisa merawat Steve supaya tidak kepikiran, di sisi lain, tempat ini tenang, dia juga bisa fokus mempersiapkan pakaian yang sudah jadi. Saat Selena sibuk menyiapkan bahan obat, dia hendak menyuntik Steve lagi. Sane pun agak kaget, bukannya Anda bilang Anda tidak bisa menyembuhkan kaki saya? Tanyanya, walaupun tidak bisa sembuh, tetap harus dicoba, siapa tahu masih ada harapan. Tatapan Selena begitu tajam, terlepas dari situasi berbahaya apapun yang dihadapi, bukannya seseorang harus memiliki harapan. Ujarnya. Sementara itu, Sane menunduk, tapi untuk orang seperti saya, hidup hanya akan semakin merepotkan keluarga saya, katanya. Bersambung ke bab 1509. Terima kasih.